Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa BP Channel. Berjumpa lagi dengan saya Bu Supian. Kita kali ini ingin berbincang-bincang dengan salah seorang penyuluh koperasi di Kabupaten Kota Kartanegara. Seharusnya kami hari ini melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan Koperasi Jasa Bina Rahayu, dan saya kebetulan selaku ketua dari Koperasi Jasa Bina Rahayu. Tapi sayangnya pada hari ini sepertinya anggota kami berhalangan hadir. Kebetulan waktunya kita dalam bulan Ramadan, mungkin banyak kesibukan yang lain-lain. Nah, akhirnya rapat kita tunda untuk beberapa hari yang akan datang. Walaupun sekarang waktu RAT kita ini sebetulnya sudah terlambat pelaksanaan. Nah, permasalahan koperasi memang inilah yang kami rasakan di Koperasi Jasa Bina Rahayu. Artinya peran aktif anggota itu sangat kami harapkan. Bukan hanya selalu tergantung dengan pengurus, tetapi bagaimana anggota itu sendiri mendorong agar koperasi ini betul-betul bisa berjalan. Karena memang intinya kita membangun koperasi ini adalah bentuk dari kerjasama, untuk kebersamaan, bentuk kekeluargaan, bentuk gotong royongan untuk membantu diri kita sendiri. Itulah prinsip dari koperasi, jadi menolong diri sendiri. Bagaimana kita ketahui bahwa koperasi itu adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Jadi kalau orang-orangnya nanti satu persatu sudah kurang aktif, otomatis koperasi itu sudah bisa dikatakan kurang sehat, kurang modal, saya katakan begitu. Nah, untuk membahas mungkin tentang perkembangan koperasi, bukan hanya yang dirasakan oleh Koperasi Kutai, Koperasi Jasa Bina Rahayu Desa Jembayan, mungkin banyak koperasi-koperasi lain juga, bukan hanya di Kutai Kartanegara, mungkin di Indonesia mungkin banyak juga kita temukan koperasi-koperasi yang anggota-anggotanya masih berpikiran kurang memahami sepenuhnya tentang apa itu koperasi. Hanya mereka sekedar ikut, tapi tidak bisa berperan aktif di dalam koperasi untuk membangun koperasi. Saya ingin bertanya dengan penyuluh koperasi, ada Pak Baki Perdana selaku penyuluh PPKL di Kabupaten Kota Kartanegara, tentang kendala-kendala yang dihadapi untuk mendorong bagaimana koperasi itu bisa, kalau sekarang ini kan ada istilahnya digitalisasi, bukan main upaya pemerintah supaya koperasi bisa maju. Apa sih kendalanya Pak Baki Perdana? Ya, Silakan Pak. kendala koperasi ya. Sebenarnya banyak Pak, cuman kita lihat dari skala prioritas ya. Ya pertama sih saya lihat dari motivasi dibentuknya koperasi itu kan untuk apa dulu? Karena memang selama ini dipikir kita berbentuk koperasi untuk kayak untuk kesejahteraan kesejahteraan bersama, untuk usaha bersama. Cuman pada ujung-ujungnya yang sering kita lihat adalah dibentuk itu karena memang ada program, misalnya ada bantuan yang akan datang seperti itu. Jadi kalau yang seperti itu otomatis niat dari awalnya itu sudah tidak sudah tidak kena kan, seperti itu. Itu mindsetnya Pak ya? Ya. Karena kalau berawal dari sana kebanyakan ya memang sudah tidak kedepannya ya pasti dipastikan pada umumnya itu tidak berhasil, tidak akan berjalan sesuai dengan lama-lama pasif dan segala macam. Dan selama Pak Baki melaksanakan kegiatan penyuluhan ini, banyak sekali koperasi. Ada berapa Pak di Kota Kartanegara nih kalau tahu? Kota ini ya, Selokulu aja yang kalau di Lokulu ini ada sekitar hampir 50 itu yang kalau dikatakan aktif ya, saya nggak bisa nyebut angka ya, tapi sekitar ya paling di bawah 10%. yang ditangani Pak Baki sendiri itu ada berapa koperasi untuk Ya, Kecamatan Lokulu? dari 50 ya sekitar ya 48 ya kalau angka pastinya. Itu mungkin sekitar yang aktif itu ada sekitar 15-20, sisanya itu tidak aktif dan juga mungkin sudah lama tidak RAT, sudah tidak bisa kita deteksi, artinya sudah kita coba ya ke desa, cuman ya ditanya di mana nih tempatnya, ya sudah mungkin sudah pergantian orang, juga tidak tahu tempatnya kan gitu. Ini koperasi yang dinyatakan tidak aktif itu yang bagaimana tuh Pak? Tidak aktif itu pertama itu dari sisi kelembagaan dia. Ya. Artinya dia tidak berjalan. Kemudian paling gampang tolak ukurnya adalah
dia tidak rapat anggota tahunan, artinya selama 3 tahun dia tidak pernah sama sekali melakukan rapat, yaitu rapat anggota. Nah, kemudian yang kedua itu dia usahanya tidak ada yang berjalan, artinya tidak ada usaha yang dijalankan, hanya sebatas ya badan hukumnya saja, artinya legal usaha nama koperasinya, cuman usaha tidak berjalan, kemudian kegiatan kelembagaannya, organisasi koperasi juga tidak berjalan. Nah, kalau sudah 3 tahun kan sesuai dengan pernyataan biasanya ya di undang-undang juga jelas ada di Permen itu, yang dimana 3 tahun secara berturut-turut tidak melaksanakan rapat anggota atau rapat anggota tahunan, maka ya dengan kesediaan sendiri untuk membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah. Seperti itu. Yang pertama ditawarkan itu koperasi itu sendiri membubarkan diri, kemudian yang kedua pemerintah yang melakukan eksekusi, begitu ya. Tapi sudah. Cuman ya pada faktanya di lapangan ya tidak seperti itu yang terjadi, artinya ya sudah, kalau sudah hampir ada yang kita ketemu sudah hampir 5 tahun itu tidak ada RT sama sekali. Ada yang dari awal terbentuknya hingga saat ini itu tidak pernah rapat anggota atau rapat anggota tahunan. Jadi ya tinggal mungkin kebijakan dari pemerintah daerah untuk gimana baiknya terhadap korporasi tersebut, antara ya entah dibubarkan atau coba direvitalisasi kembali atau direaktivasi atau di penggabungan dan segala macam seperti itu. Tapi yang paling penting gini Pak, artinya berkoperasi ini yang penting adalah kemampuan ya, profesionalitas, karena koperasi ini sama halnya seperti PT, artinya termasuk perusahaan yang memiliki badan hukum. Walaupun sekarang mungkin sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ya BUMDes termasuk badan hukum seperti itu. Artinya ya apa ya, jujur itu penting, tapi profesionalitas itu juga penting. Artinya kalau koperasi itu dipegang oleh karena hanya sebatas dalam tanda kutip hanya figur, cuma tidak menguasai keahlian untuk berkoperasi, ya tinggal tunggu masanya saja lagi, nanti dia akan hilang kan seperti itu. Tapi kalau dipegang oleh orang yang profesional yang pintar terhadap berkoperasi, cuman dia tidak tidak mungkin ya kita bahasa lain suka korupsi lah, ya tunggu aja masanya juga pasti akan ya hancur seperti itu. Artinya itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya sumber daya manusia itu dalam berkoperasi ini sangat penting, termasuk tidak hanya orang-orang yang ada di pengurus dan di pengawas, termasuk juga terhadap anggota. Artinya gini, koperasi yang sehat adalah di mana itu seluruh yang berkecimpung di dalam itu mengambil peran aktif. Ya, yang kita temui saat ini kebanyakan di lapangan adalah yang dimana pengurus pengawasannya saja yang terlalu nampak, artinya menonjol, artinya yang aktif. Cuman anggota ini ya acuh tak acuh kan gitu. Kalau ada misalnya SHU ya datang, kalau nggak ada SHU ya udahlah kan gitu, nanti saja, artinya tidak mau tahu. Artinya mestinya gimana nih Pak? Mohon maaf saya potong. Ya harus apa namanya ya? Sepertinya misalnya kita akan melaksanakan RAT, misalnya kembali ke gimana niat, kira-kira kembali ke niat awal. Memang apa ya? Untuk saling menyatukan visi atau persepsi kepala-kepala kita yang banyak ini nggak bisa serta-merta mudah gitu. Sekali berkumpul, 2 kali berkumpul atau setahun sekali itu bisa dengan mudah, nggak bisa kan gitu. Harus terus berkesinambungan. Anggapannya kalau kita ya bersuami istri ya, tiap hari bertemu, tiap hari ada konflik, lama-kelamaan bubar. Ya kalau nggak kuat bubar, tapi kalau bisa saling menutupi, saling melengkapi, dia akan jadi semakin kuat. Sama berkooperasi seperti itu. Misal saat ini kondisinya usaha sangat tidak lagi lesu kan gitu. Kalau seluruh anggota lesu ya bakal lesu juga, kooperasinya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau ada saling menyemangati gimana caranya supaya usaha di kooperasi nggak lesu, maka ya lebih baik lah gitu. Karena memang tolak ukurnya bukan sekedar SHU kooperasi ini, artinya ya asas kekeluargaan itu ada, asas sukarela, keadilan juga ada, yang tujuannya ya untuk kesejahteraan anggota. Jadi berpikir seperti ini, bukan sekedar mencari profit di koperasi ini, tapi adalah kebutuhan kita di koperasi itu anggota itu di koperasi bisa terpenuhi seperti itu. Itu sih yang paling penting. Ya kan, tujuannya ya kembali lagi kesejahteraan. Kalau ada SHU itu sudah pasti ya lebih untuk menyenangkan lah bagi koperasi dan anggotanya. Nah, sejauh yang Pak Baki pernah alami selama penyuluhan, berapa tahun sudah nih Pak?
Saya mungkin sudah ada 6 tahun ya penyuluhan. Pasti Pak Baki sudah melihat nih apa kira-kira yang penyebab koperasi, sebuah koperasi itu biasanya itu mengalami kelesuan pada umumnya ini Pak, bagian Gimana ya? besarnya gimana ya? Saya nggak mau justifikasi, cuman ini hanya apa ya, pandangan saya yang saya lihat di lapangan. Jadi gini, walaupun niat awal misal untuk bantuan, oke, nggak masalah. Yang penting gini, dalam berkoperasi itu jangan sampai dalam setahun itu tuh anggota dan pengurus itu tidak ada pertemuan sama sekali. Wajib seminimal-minimalnya sekali ya, mungkin dalam RAT itu sebutannya ya. Karena apa? Kalau sudah sekali tidak RAT kan gitu, untuk kedepannya mau RAT itu akan berat. Kecuali koperasinya mungkin ada sumber penghasilan yang cukup, artinya ya bisa menghasilkan SHU untuk anggota. Mungkin kalau 2 tahun setahun nggak RAT, tahun depan RAT mungkin masih ada pemakluman. Cuman kan tidak seperti itu, dalam berkoperasi wajib minimal setahun sekali. Nah, yang jadi masalah itu kalau sudah usaha tidak jalan, organisasi tidak jalan, terus inisiatif pengurus dan pengawas untuk saling bertemu, untuk saling berkumpul, membicarakan atau bagaimana koperasi ini untuk masa depan, tidak ada ya. Untuk menyelamatkan koperasi tidak ada upaya. Tidak ada upaya itu ya. Makin lama makin hari ya akan ditelantarkan. Sama seperti kalau kita punya kebun ya. Awalnya dibersihkan kan, ketika pembentukan dibersihkan. Kemudian setelah berjalan ya tidak kita rawat, bahkan akan tumbuh sedikit demi sedikit. Harusnya misalnya jangka waktunya itu kita rawat untuk pembersihan, tidak kita rawat, artinya ketika harusnya RAT tidak RAT, kita tidak RAT, maka akan bertambah lagi benalunya atau bertambah tinggi lagi. Jadi tanaman kita bakal kalah dan suatu saat ya bakal terlantar dan tidak terpakai atau bisa dikatakan ya vakum, tidak aktif koperasinya seperti itu. Jadi kalau di Luak Hulu ini mungkin ada salah satu koperasi yang mungkin dari penilaian Pak Baki yang mungkin agak berprestasi untuk contoh koperasi-koperasi lain. Ya apa ya? Kalau berprestasi ya, yang berprestasi adalah yang melaksanakan minimalnya adalah RAT bagi saya. Karena itu faktor salah satu tolak ukur yang sangat penting ya dalam berkoperasi. Karena itu tertanam di undang-undang koperasi dan juga di permen kan gitu. Itu bukti koperasi itu menjalankan aturan sesuai undang-undang yang berlaku. Mungkin ya koperasi koperasi jasa Bina Rahayu. Nah, bisa jadi salah satu yang ya lumayan berprestasi, artinya walaupun secara ya, profit masih jauh. Artinya kalau dari sisi dia kegiatan organisasi kelembagaan, dia sudah bisa melaksanakan RAT, itu adalah salah satu sebuah keberhasilan kan gitu. Kalau nggak RAT ya bisa jadi nggak berhasil kan gitu. Walaupun tidak ada hitungan SHO tetap laksanakan. Nggak masalah, memang gini Pak. Jadi dalam usaha itu ada namanya untung ada rugi kan gitu. Tidak serta-merta kita harus selalu untung kan gitu. Kalau rugi ya gimana kan gitu. Kalau untung gimana ya udah. Kalau mau untung terus ya gimana ya? Berarti harus bikin usaha yang betul-betul tidak ada bisa merugi. Kira-kira usaha apa harus dipikirkan tuh untuk anggota koperasi. Kira-kira usaha apa yang bisa tidak ada ruginya sama sekali kan gitu. Kalau yang merugi ya ngapain kita jalankan usaha tersebut kan. Cuman kalau dalam kita menjalankan usaha itu kan kita tidak tahu ke depannya, entah dia untung entah dia rugi kan, kita hanya bisa untuk berusaha merencanakan kan gitu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih, menarik sekali perbincangan kita hari ini pemirsa. Nah, sekarang kita nih sudah ada kedatangan 2 orang anggota koperasi. Satunya nih Pak Supiansah yang baju hijau, kemudian di sampingnya Pak penyuluh tadi, kemudian ada bendahara kami nih Pak Suparji. Alhamdulillah juga bisa hadir sore ini. Intinya mungkin ya karena ada sesuatu dan lain hal, anggota-anggota lain banyak yang berhalangan datang, tapi tidak mengapa. Artinya kita hari ini sedikit banyak coba membuka permasalahan-permasalahan koperasi ini, apa saja sih yang menjadi permasalahannya. Kita coba nanti sama-sama, mudah-mudahan dari yang menyaksikan video kita ini bisa memberikan masukan-masukan. Silahkan kirim aja komentarnya, jangan lupa ya kalau mau tetap nonton channel saya subscribe kemudian bunyikan lonceng ya. Saya akan wawancara dengan Mas Parji dulu sedikit nih tentang pengalaman selama di koperasi Bina Rahayu. Silakan Pak, perawat Pak Parji. Apa itu pertanyaan? Silakan. Ditanya Pak. Silakan jawab Pak.
Pak Parji, saya ingin tanya gini Pak. Selama Pak Parji bergabung di koperasi selaku anggota di Koperasi Jasa Bina Rayu, kalau tidak salah ini sudah 2 periode Pak ya menjadi pengurus. Ya. Iya betul sekali. Betul. Udah dapat SAU nggak tanya nih Pak? Udah dapat SAU Pak? Selama ini jadi pengurus ini dapat SAU belum. Belum sama sekali Belum, Pak, ya. Cuma gimana perasaannya Pak selama di Koperasi Bina Rayu ini? Ya alhamdulillah sebenarnya saya itu juga bergabung untuk jadi kepengurusan Koperasi Bina Rahayu itu sebenarnya mau memajukan koperasi itu sendiri. Ya. Nah, terus di samping itu Ya. buat teman-teman, mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa memberi masukan, bisa memberi saran buat koperasi kita supaya gimana nanti koperasi kita tuh ada kemajuan dan terus kemajuan tiap tahunnya. Biarpun itu pun ganti pengurus atau ganti apa ya. Nah, kalau tahun ini Pak Parji kita kan sedang ada pandemi nih Pak. Dibandingkan tahun sebelumnya ini bagaimana Pak keadaan koperasi kita, Pak Parji merasakan? Nah itu saya rasa juga ada catatan buat tahun ini Pak ya. Ada dampaknya kira-kira? Dampaknya sangat besar sekali. Untuk koperasi kita Buat kalau kita merasakan koperasi kita selama ada pandemik nih nggak ada pemasukan sama sekali. nggak ada sama sekali. Ya, saya sebagai bendahara itu sama sekali belum ada pemasukan sama sekali mulai tahun 2000. Dari tahun 2000 ya? Iya. Oh, iya. Jadi saya rasa itu saya mohon Bapak pengawas, Bapak yang lainnya supaya maklumi bahwa keadaan yang begitu sulit buat bukan aja buat koperasi saya rasa buat perekonomian saya sendiri juga termasuk susah ini gitu. Iya tuh. Jadi harapannya bergabung dengan koperasi ini awalnya itu apa Pak? Ya bergabung ya supaya bisa maju tingkat kehidupan kita itu supaya lebih membaik. agak membaik dikit, bukan berarti minta layak enggak, supaya hal ini bisa bisa maju sedikit lah daripada sebelum-sebelumnya. Tapi ya ini tahun-tahun yang ini nih kita sangat prihatin sama sekali nih ya, prihatin betul bahwa selama pandemik ini kita nggak ada pemasukan sama sekali buat koperasi Jasa Bina Rahayu itu. Jadi Pak Supian sendiri saya kira juga merasakan hal itu. Pak Supian sendiri merasa udah nggak kurang-kurang dia usahanya sana sini mengikuti pelatihan tapi ya hasilnya juga seperti ini gitu. Jadi harapan kita Pak untuk kedepannya bagaimana nih Pak koperasi Ya, kita? Paling tidak di dalam tahun 2021 inilah kira-kira. Ya harapannya supaya koperasi itu maju terus harapan saya buat Bapak Dinas Koperasi supaya hal seperti ini bisa dibantu gitu, bisa di dalam hal apa nih Pak bantu? Ya dalam hal yang jelas finansial. Iya. Jadi kalau istilahnya kita diberi pengarahan terus ya tapi nggak ada nggak ada ininya, nggak ada finansialnya juga. Saya kira koperasi juga tetap nggak akan pesat gitu Mas. Kalau dari pengurus sendiri apa yang akan kita lakukan Pak? Saya kira pengembangan dari idenya Pak Ketua yaitu Pak Sofian sendiri saya rasa itu baik, itu cemerlang. Tapi di samping itu ya ide itu ya memang harus nggak harus dilaksanakan ya. Itu pun kalau kemampuan kita seperti ini terus itu mungkin juga susah gitu. Ide itu sebenarnya ada aja dari ketuanya sendiri, saya sendiri sudah mengalami, udah tahu sendiri, dia sering sharing sama saya juga seperti itu sampai dia ke putar-putar sampai cari istilahnya cari ubetan gitu. Oke, itu yang dari saya Pak Ketua.
Baik, itu tadi pendapat dari Pak Suparji, bendahara kami di Koperasi Jasa Bina Rahayu. Selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada salah satu anggota, Pak Supiansah. Nah, beliau ini kebetulan dulunya pernah sebagai karyawan di salah satu perusahaan tambang yang ada di Desa Jembayan, dan sedikit banyak ada memberikan kontribusi kepada koperasi, dengan sempat koperasi hari itu kerjasama dengan pihak perusahaan tambang. Nah, saya ingin menanyakan hal yang sama dengan Pak Supi. Pak Supi, di situ aja jelas kelihatan. Gimana Pak Supi? Menurut pendapat Pak Supi tentang perasaannya selama bergabung di Koperasi Jasa Bina Rahayu? Masalah perasaan, Iya. alhamdulillah senang. Senang. Koperasi Bina Rahayu walaupun Bagus, sekarang bagus. nih ya ibaratnya nggak ada penghasilan ya kan. Iya, iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga waktu itu kan kita sekitar 2016-17 kita bisa kerjasama dengan perusahaan. Iya, iya. Ya. Nah, Nah kita bisa ikut berpartisipasi masukkan unit atau holding sekitar 20 unit ya. Udah 12 alhamdulillah waktu itu ada masukan untuk koperasi. Tapi kan di situ kan ada yang mengelola, jadi berapa persen untuk koperasi kan, menambah pinjam nama kan. Nah, itu alhamdulillah ada dulu kita untuk masukan mungkin berapa bulan ya kira-kira Iya. ya sempat kemarin terakhir. Nah sampai sekarang nih ini sudah tidak ada utangnya masukan lagi. pihak unit ini kira-kira hampir setengah miliar sama kita sama tim 14. Nah Iya. jadi tim 14 juga tidak bisa memberi keuntungan buat koperasi. Jadi sementara ini alhamdulillah terima kasih banyak kepada ketua ya kan. Semoga kedepannya koperasi lebih bagus lagi. Amin. Nah, Cuma itu amin, aja. amin. Nah, sedikit Pak lagi Pak Supi. Nah, ini untuk harapan kita ke depan nih gimana nih Pak? Kita membangun koperasi ini supaya nanti yang sudah berjalan kita jalanin ini, artinya sedikit ada perubahan lah untuk ke depan. Kalau menurut aku ya Kalau sementara ini yang dilihat lemahnya dari Pak Supi sendiri apa? Lemahnya di organisasi di koperasi kita Pak? nah ini aku kurang mengerti ya ibaratnya kan namanya mungkin kesibukan masing-masing keadaan pandemik begini kan jadi otomatis tuh gimana lah mungkin mau keluar apa itu trauma kan mungkin nah jadi akhirnya kegiatan berkurang cuma harapannya ke depan siapa tahu Pak Sofian ini kan masih banyak perusahaan yang lebih bagus nih kan yang maju kayak Oke, mau oke. juga kan. Oke. Siapa tahu kita mengarah ke sana lagi untuk apakah kita minta pekerjaan di sana kan atas nama koperasi Oke. ya kan Baik. kita coba lagi kan siapa tahu berhasil ini bukan kita langsung aja sudah Baik. ya kan jadi ibaratnya dapat 1.000 dapat kita 1.000 ya kan mudah-mudahan. Cuman Baik, itulah. terima kasih Pak Supi. Ini sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat pukul berapa? Sekitar berapa ya? Berapa menit lagi Pak? 10 menitan bukan? Sekitar 10 menit lagi kita akan berbuka puasa. Nah, Sistem invoice itu. mungkin dari pihak perusahaan bisa dengar sendiri, dari pihak pemerintah bisa mendengar sendiri apa-apa saja permasalahan yang dialami oleh koperasi. Laundry itu kan. Mungkin bukan hanya oleh Koperasi Jasa Bina Rahayu, terlebih di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, dan ke depan kami ingin mencoba melakukan perubahan-perubahan di dalam tubuh koperasi, tentunya dari sisi manajemen yang saya sendiri selama ini mungkin menganggapnya masih terlalu sangat lemah. Ini kalau Dan perlunya ada pendampingan dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak dari pihak perusahaan, pihak ketiga yang bisa mendampingi dari sisi manajemen agar manajemen koperasi bisa terkelola dengan baik. Dan ini tentunya nanti akan mendatangkan minat dari pihak-pihak ketiga, pihak investor untuk berinvestasi kepada Koperasi Jasa Bina Rahayu. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video saya bulan pertama ini nggak dibayar dari Jembayan. kita harus siap modal tuh 2 bulan Saya mengucapkan sampai jumpa lagi. belakang baru itu Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau mau bisa seperti